pengendalian ala Freemason yang menimpa diri mereka betul-betul telah menjadi bagian hidup keseharian mereka, sebegitu dekatnya. Sehingga mereka tidak dapat melihatnya sebagaimana ketidaksadaran mereka bahwa keberadaan mereka adalah karunia Allah, dan bahwa setiap denyut jantung mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam pandangan mereka, kebenaran berbagai perkara menjadi samar, mereka dilahirkan di dalam sistem Dajjal, dan mereka telah dibesarkan untuk menerima bahwa demikianlah jalan kehidupan yang sepatutnya. Mereka telah dididik dalam berbagai cara sistem Dajjal dan walaupun pendidikan formal mereka telah berakhir, mereka terus-menerus disesatkan oleh media yang berusaha meneguhkan cara pandang itu. Walau seseorang menyadari bahwa dalam keadaan kafir, segala sesuatu menjadi serba salah, namun ia seringkali tidak mampu mengungkapkan kenapa atau apanya yang salah. Seseorang bisa saja pernah melihat secercah aksi manipulasi media secara gamblang, atau menyaksikan suatu contoh ketidakadilan kerja sistem hukum kafir, atau mengakui di lubuk sanubarinya bahwa ia tidak pernah mempelajari sesuatu yang betul-betul bermakna pada kurikulum resmi di sekolah atau di perguruan tingginya. Walaupun demikian ia tetap tidak mampu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem itu secara menyeluruh, atau membebaskan dari pengaruh proses produsen konsumen yang menjebaknya. Setiap orang berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar, kebutuhan-kebutuhan yang sederhana itu, seperti pangan, papan dan sandang, harus didapatkan dan tagihannya harus dibayarkan. Bagi sebagian besar masyarakat ini berarti bekerja dan bermain dari hari ke hari, dan ketika seorang pria dan seorang wanita bertemu dan memulai suatu keluarga, maka kehidupan sehari-harinya dengan begitu saja berubah menjadi begitu padat dan sibuk, sehingga tak tersisa lagi waktu untuk menyadari apa arti semua itu. Pada hakikatnya setiap atom berada pada tempatnya, dan segala sesuatu yang nampaknya terjadi dalam kehidupan adalah bagian dari suatu kejadian. Dalam kenyataan kejadian yang terpadu itu, tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah adalah yang tersembunyi di dalam al-batin dan mewujud di luar az-zohir. Allah adalah yang awal sebelum waktu berjalan, dan yang terakhir setelah waktu sirna. Kemanapun Anda memandang, di sanalah wajah Allah, segala sesuatu musnah kecuali wajah Allah. Pastilah kita berasal dari Allah, dan kepada Allah kita kembali. Perbedaan antara jalan hidup kafir dan jalan hidup muslim adalah, jalan hidup kafir menghalangi Anda untuk memahami hal ini, sedangkan jalan hidup muslim selain membuka pemahaman Anda, juga mampu membuat Anda hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kafir mengira bahwa ia ada, sehingga bermasalah. Sedangkan mumin mengetahui bahwa Allah ada sehingga tentram. Pada masyarakat kafir, aneka rupa kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari, baik itu yang sesungguhnya maupun hasil rekaan media semata yang karena sifat kerumitan sistem. Aneka kebutuhan itu menjadi semakin rumit dan berlebih-lebihan membuat kebanyakan orang sulit untuk sempat berhenti dan merenung. Apalagi untuk mengambil keputusan, meninggalkan perbedaan antara jalan hidup kafir dan jalan hidup muslim adalah, jalan hidup kafir menghalangi Anda untuk memahami hal ini, sedangkan jalan hidup muslim selain membuka pemahaman Anda, juga mampu membuat Anda hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kafir mengira bahwa ia ada, sehingga bermasalah, sedangkan mumin mengetahui bahwa Allah ada, sehingga tentram. Cara hidup kafir itu, untuk menata ulang dan mengkondisikan ulang, dan untuk menemukan jati diri mereka, dan mengetahui apa hakikat kehidupan. Pengaruh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, kerap begitu menyeluruh dan memikat. Sehingga siapapun yang telah diperbudaknya biasanya yakin bahwa cara hidup kafir adalah cara hidup yang paling layak, dan menyangka bahwa cara pandang kafir atas kehidupan terang dan jelas, tak sadar bahwa ia telah diprogram dan dikondisikan. Dengan kata lain, bak ikan emas yang lahir dalam akuarium, sebagian orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah masuk perangkap. Terlepas dari itu semua, walaupun titik keberangkatan telah dicapai dan keputusan untuk sungguh-sungguh menemukan makna hidup sudah diambil, biasanya tetap saja sukar untuk mengejawantahkan niat ini secara lahiriah. Karena harus berhadapan dengan ketetapan-ketetapan sistem hukum kafir yang mencegah dan menghalangi. Aneka ketetapan ini telah dirancang untuk mencegah agar orang tidak menyimpang terlalu jauh dari batasan-batasan yang telah dipatok sebagai normal dan legal oleh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Apalagi,
biasanya akan berdatangan tekanan-tekanan sosial yang kuat dari para saudara dan teman, yang mungkin sudah merasa puas dengan sistem yang berlaku, dan biasanya mereka ketakutan dengan keputusan Anda untuk meninggalkan sistem itu, sehingga untuk mencegah Anda melaksanakan keputusan Anda. Biasanya mereka bersedia melakukan apapun dengan iming-iming finansial, pemerasan emosi, atau bahkan dengan kekuatan fisik. Siapapun yang memilih seorang guru atau mengikuti seorang pemimpin dan bergabung dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang sepaham, sudah pasti akan dianggap telah mengalami cuci otak. Hingga mau bergabung dengan suatu kelompok pemujaan jika mereka Kristen atau suatu sekt jika mereka Muslim. Sayangnya memang demikianlah keadaannya, karena sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, memang saat ini banyak guru dan pemimpin yang palsu, termasuk dalam masyarakat Muslim. Dan semua ini sangat membingungkan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu. Pada akhirnya, setiap orang pasti akan mendapatkan guru yang layak bagi jati dirinya sendiri. Lebih sialnya lagi, para guru dan pemimpin sejati yang ada di masyarakat Muslim yang sungguh-sungguh terbimbing dan memperoleh izin agama ilmu dari Allah dan Nabi-Nya, seringkali dicoreng dengan guratan yang sama oleh kafirun dan munafikun, dan bagi seorang mumin ini, malah bisa menjadi bukti bahwa guru yang terbimbing itu berada pada sirat al-mustaqim, karena sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka setiap guru atau pemimpin yang demikian pasti ditentang dan dihujat oleh kafirun dan munafikun. Sebenarnya, ini tidak bisa dihindarkan oleh para muminin yang ikhlas, bahkan oleh seluruh muslimin. Mereka akan selalu dibenci dan dihujat oleh kafirun dan munafikun. Semakin banyak pengikut yang tertarik kepada seorang guru atau pemimpin muslim baik yang terbimbing maupun yang tidak, maka mereka akan semakin dijadikan sasaran kampanye kejam media, di mana mereka akan dicap sebagai paranoid, fanatik, fundamentalis. Dan walau tak tersurat, pasti secara tersirat mereka pun akan dicap sebagai teroris. Dan andaikan mereka sekali saja mencela tindakan barbar yang sepanjang abad ke-20 telah menimpa orang Arab Palestina, maka mereka tidak akan dicap sebagai anti-Sionis, melainkan secara otomatis dicap sebagai antisemit. Dan ini secara tersirat berarti sama saja dengan Hitler dan para Nazi, padahal sesungguhnya Arab Palestina lah yang sebenarnya bangsa Semit, dan sebagian besar orang Zionis Amerika atau Eropa sebenarnya malah bukan keturunan bangsa Israel, melainkan keturunan suku bangsa Khazar dan Kaukasus. Dan dengan demikian mereka sebenarnya adalah bangsa Turki. Jika sesudah segala kampanye media kafir, para guru atau pemimpin itu tetap digandrungi oleh para pengikutnya, dan jika oleh para arsitek tata dunia baru, tingkat pengaruh para guru itu tetap dianggap sebagai ancaman, maka akan ditimpakan tekanan yang lebih dahsyat, gerakannya akan dihambat. Guru atau pemimpin itu bisa saja dicekal dari meninggalkan negerinya, ia bisa saja dikenakan tahanan rumah dan dilarang menerima tamu. Ia bisa saja didakwa melakukan kejahatan biasanya dalam bentuk persekongkolan dan diajukan ke pengadilan. Ia bisa saja dijebloskan ke penjara, bahkan ia bisa saja dibunuh. Dalam kondisi demikian, tidak mengherankan bahwa guru yang sejati cenderung akan tetap tertutup dan tak memiliki banyak pengikut, sedangkan mereka yang bersungguh-sungguh mencari ilmu yang sejati akan merasa sulit untuk menemukan seseorang yang menurut mereka dapat dipercayai sepenuhnya. Dengan rahmat Allah, bagaimanapun caranya, hati akan bertemu hati. Ciri seorang guru sejati adalah ia mengajak orang untuk menyembah Allah dan menuju ke jalan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ciri guru yang palsu adalah ia mengajak orang kepada dirinya sendiri. Janganlah bergaul dengan seseorang yang keadaannya tidak merubah dirimu, dan yang perkataannya tidak membimbing Anda kepada Allah. Siapapun yang mencari seorang guru akan menemukannya sesuai dengan ketulusan dan keteguhan niatnya. Bagi mereka yang walaupun telah menghadapi berbagai kekuatan penghalang, yang sebenarnya semua itu adalah ujian atas ketulusan dan kesungguhan niat seorang pencari ilmu tetap merasa terdorong untuk mencari ilmu sejati dan jalan hidup yang berimbang. Yang mau tak mau harus ditempuh demi pencarian itu. Kebanyakan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka hanya siap berusaha sampai sejauh itu. Bisa saja karena mereka tidak menginginkan apa yang dapat diinginkan, atau karena pengkondisian sosial yang telah mereka tempuh tertanam terlalu kuat untuk bisa diatasi.
atau tercegah oleh rasa takut yang tak masuk akal tentang hukuman, pembungkaman, atau pembasmian oleh sistem, dan akhirnya mendorong calon pencari ilmu untuk kembali bermain dalam permainan produsen konsumen. Hanya orang yang takut kepada Allah saja yang terbebas dari ketakutan kepada selain Allah, dan tentunya terbebas pula dari ketakutan kepada sistem kafir, yaitu sistem Dajjal beserta berbagai perangkat pemaksaan aturannya. Mereka yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW adalah orang yang takut hanya kepada Allah. Jelaslah bahwa mereka yang belum menemukan jalan Islam walaupun mereka memiliki pengertian yang rancu tentang apa itu Islam, sebagai akibat dari program pendidikan dan media. Dan mereka yang pada saat ini terseret dalam proses produsen konsumen akan merasa takut terhadap kekuatan yang seakan-akan dimiliki oleh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sekalipun di dalam dirinya, mereka telah menolak sistem ini. Lebih jauh lagi, rasa panik atas kehidupan dan rasa cemas terhadap kemungkinan tidak memperoleh nafkah dan naungan yang layak yang sudah pasti muncul di hati siapapun yang tidak mengerti bagaimana cara kerja kehidupan. Memperhebat rasa takut terhadap sistem itu, dan perasaan-perasaan ini berlaku sebagai perangsang tambahan untuk tetap berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan proses produsen konsumen yang berjanji akan meringankan rasa panik dan rasa cemas dengan menjanjikan aneka barang dambaan. Aturan mainnya adalah, jika Anda ikut serta dalam permainan produsen konsumen, maka Anda akan memperoleh uang untuk membeli barang-barang yang telah dikondisikan agar Anda membutuhkannya. Sebenarnya hal ini adalah sebuah dusta, karena telah kita ketahui bahwa salah satu cara untuk menjaga agar halayak tetap mau bekerja pada proses produsen konsumen adalah dengan mengupah mereka sejumlah kecil uang yang tak dapat mencukupi semua kebutuhannya. Sehingga pertama, mereka harus terus bekerja untuk bisa hidup. Kedua, mereka harus terus bekerja untuk membayar hutang-hutang yang terus membengkak. Karena bunga yang oleh berbagai sistem keuangan kafir, mereka telah digalakkan untuk meminjamnya. Begitulah ciri sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Sehingga hanya elit penguasa yang bisa menikmati sepenuhnya hasil jerih payah semua orang lain. Memang demikian seharusnya. Karena sebenarnya dalam sebuah masyarakat kafir tak tersedia cukup banyak barang-barang mewah untuk dapat dinikmati oleh semua orang. Bahkan, walaupun bagi mereka yang sudah bisa memiliki aneka barang yang melimpah ruah buatan sistem produsen konsumen masa kini, tetap saja semua itu tidak bisa memadamkan rasa panik dan rasa cemasnya terhadap kehidupan. Dan dengan demikian mereka akhirnya tenggelam dalam pencarian tanpa akhir demi mendapatkan model terbaru atau barang yang terhebat, yang semuanya sebenarnya tidak nyata. Hal ini seperti meminum air laut, semakin banyak meminumnya, semakin hauslah mereka. Hanya mereka yang sudah ditakdirkan untuk menemui hakikat kehidupanlah yang dapat berhenti, lalu bercermin. Dua alasan utama mengapa konsumsi semata tidak bisa mengobati rasa cemas terhadap nafkah. Pertama, karena rasa cemas itu adalah hasil dari kejahilan atas cara kerja kehidupan, dan rasa cemas ini hanya akan mulai sirna ketika kejahilan digantikan oleh ilmu. Kedua, rasa gelisar yang bercokol di lubuk hati setiap pria dan wanita tidak lain adalah wujud kerinduan akan pengenalan kepada Allah. Maka tentu saja kerinduan dan rasa gelisah itu hanya bisa dipuaskan dengan pengenalan kepada Allah. Pengenalan sejati kepada Allah hanya datang dengan mengingati Allah. Dan tentu saja hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Satu-satunya cara untuk mengingat Allah hanyalah dengan mengikuti jalan para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus Allah ke berbagai zaman kehidupan umat manusia untuk zaman ini. Nabi yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya hanya dengan mengikuti jalan hidup beliaulah, maka rasa takut atas kehidupan, rasa panik dan rasa cemas atas nafkah dan naungan akan sirna. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Walaupun pilihannya sudah jelas, namun ini bukan perkara yang mudah bagi siapapun yang telah dikondisikan oleh sistem Dajjal, sekalipun orang itu sedang dalam proses menolak pengkondisian itu. Pengkondisian yang telah dilangsungkan oleh sistem Dajjal begitu kuat dan berbisa. Pengkondisian itu mampu menciptakan kecanduan. Pengkondisian itu menciptakan gambaran dalam benak seseorang bahwa satu-satunya jalan untuk menghapuskan rasa takut dan rasa cemas adalah dengan memakai teknik-teknik penyembuhan yang ditawarkan oleh sistem itu, yaitu dengan bekerja dan bermain ketika Anda sehat. Dan menaati petuah dokter
ketika Anda sakit, dan yang terpenting jangan pernah coba-coba mengubah status quo lahiriahnya maupun batiniahnya. Akibatnya, siapapun yang dikondisikan sistem Dajjal, tidak pernah diizinkan tumbuh menjadi dewasa, walaupun ia sudah bisa beranak, bertanggung jawab atas pekerjaan kantor, dan mengendarai mobil. Siapapun yang telah dikondisikan oleh sistem Dajjal, akan dibuat terkagum-kagum pada sistem itu. Bak anak kecil yang tidak saja mengagumi orang tuanya, tetapi juga berpikir bahwa merekalah orang tua terbaik di seluruh dunia, dan merekalah yang paling tahu segala sesuatu. Siapapun yang tidak terlibat dalam pencarian pengenalan kepada Allah adalah seorang anak kecil, karena hanya ketika Anda mencapai usia tertentu barulah Anda mulai ingin tahu apa hakikat kehidupan. Sebagian orang, baik secara emosional maupun intelektual, tak pernah mencapai usia tersebut. Bahkan ada sebagian orang yang sama sekali tak memiliki intelek yang disebut Quran akal 1, atau mereka tidak memiliki apa yang disebut Quran lob 2. Itulah sarana untuk menyibak rahasia terdalam keberadaan mereka. Tak ada kesalahan dalam hal ini. Setiap diri hanya bisa menjadi dirinya sendiri. Allah telah menetapkan sebagian kafir dan sebagian mumin. Allah telah menetapkan sebagian jahil dan sebagian berilmu. Allah telah menetapkan sebagian buta dan sebagian melihat. Keduanya tidak sama. Tetapi tak ada salahnya. Kasih sayang Allah meliputi seluruh ciptaannya dan menembus ke segala sisinya. Si kafir tidak bisa melihat ini, sedangkan mumin melihatnya. Jelaslah bahwa ada mereka yang benar-benar buta, dan ada mereka yang benar-benar melihat, dan ada pula mereka yang berada di antaranya. Haruslah dibedakan antara orang yang sudah merasa puas dengan sistem Dajjal seperti apa adanya, dan orang yang tak mampu menanggungnya, dan hanya tertarik untuk mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW dalam segala kesederhanaannya yang kaya. Dan orang yang tidak terlalu menyukai sistem Dajjal, tetapi belum menjumpai jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran bahwa, jika orang-orang tidak mengikuti jalan hidup para nabi, maka pasti mengikuti jalan hidup moyangnya.